semuanya, kembali lagi di channel aku Putri Pratiwi dengan NIM 08011282 Nah, pada kali ini Putri akan membahas mengenai program bilangan berpangkat. Nah, ini merupakan tampilan program yang sudah Putri buat sebelumnya untuk memenuhi tugas kedua dari algoritma dan pemrograman. Di sini Putri akan menjelaskan mengenai running programnya. Jadi pertama itu adalah begin atau mulai. Nah, setelah itu ada integer A, B, integer jumlah sama dengan 0. Itu berarti kita memesan tempat di memori untuk variabel yang akan kita gunakan beserta dengan tipe datanya. Jadi seperti variabel A, variabel B, variabel variabel jumlah itu nanti bakal kita gunakan untuk menyimpan nilai dari nilai-nilai yang kita inputkan nanti untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, kemudian di sini ada masukkan angka dengan nilai yang disimpan pada variabel B. Nah, jadi nanti program akan membaca nilai yang kita inputkan pada variabel B. Nah, misalkan kita inputkan nilai variabel B ini adalah 3. Selanjutnya, program akan mendeklarasikan bahwa jum memiliki nilai yang sama dengan B, yaitu nilai jum adalah 3. Kita masuk ke pernyataan kondisi pertama, yaitu for A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan B, maka A++. Jadi setelah itu jumlah sama dengan jumlah plus pau A, jum min 1, cout A, jum 1. If A kurang dari B, maka cetak B. Namun jika tidak, maka cetak sama dengan, kemudian jum min. Nah, jadi maksudnya di sini itu kan untuk A sama dengan 1. Jadi nilai A ini 1 kan ya. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi bahwa A kurang dari sama dengan B. Jadi kan A tadi 1, B 3. Jadi kondisinya 1 kurang dari sama dengan 3. Kemudian jumlah sama dengan jumlah kan tadi udah dideklarasikan pas awal. Jadi jumlah itu nilainya sama dengan 0 ditambah pau dari 1,3 min 1. Maka sama dengan 1 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 1. Nah, setelah itu kita masuk ke kondisi if bahwa jika A kurang dari B, maka cetak layar plus. Kemudian lakukan A++ dan J++. Nah, langkah ke-6 kan tadi A-nya itu nilainya 1, sekarang A++, jadi A plus 1 sama dengan 2, jadi sekarang nilai A sama dengan 2. Kemudian lakukan J++. J ini jumlahnya kan tadi 0. Nah, sekarang jumlahnya adalah 1. Jadi jumlahnya 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, setelah itu untuk A sama dengan 2 kan tadi A nya
1 yang pertama. Sekarang A-nya sudah jadi 2 dan kondisinya pun berubah menjadi 2 kurang dari sama dengan 3. Maka jumlah sama dengan 1 plus PAU dikali 2, 3 min 2 atau sama dengan 1 plus 2 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, kita ketemu dengan kondisi if lagi. Apakah A kurang dari B? Iya. Jika iya, maka cetak ke layar plus. Setelah itu lakukan A++ lagi dan J++. A plus 1 yang tadinya A sama dengan 2, sekarang 2 plus 1 sama dengan 3. Setelah itu J++. J-nya kan tadi 1 plus 1, jadi sekarang sama dengan 2. Nah, setelah itu untuk A, jadi untuk A sama dengan 3 dan A kurang dari sama dengan 3, hanya kan sekarang 3 kurang dari sama dengan 3, iya, maka jumlah sama dengan 2 plus PAU dikali 3 pangkat 3 min 3. Nah, jadi kan tadi jumlahnya itu, jumlah terakhir adalah 3, kemudian plus PAU dari 3 pangkat min 1. Nah, maka 3 plus 1 itu sama dengan 4. Kemudian lakukan lagi A++ dan J++. A plus 1 sama dengan 4. Kemudian J plus 1 sama dengan 3. Nah, untuk A sama dengan 4. Sekarang kan A udah berubah nih jadi 4. Dan apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak. Nah, sekarang A itu tidak memenuhi syarat lagi, tidak memenuhi kondisi lagi bahwa 4 tidak kurang dari sama dengan 3. Maka program akan berhenti dan melanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu cout jumlah. Jumlah tadi terakhir adalah 4. Maka cout lagi, cetak ke layar lagi, maka output yang ditampilkan adalah jumlah, atau pada layar dapat kita lihat maka output yang ditampilkan adalah 4. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita dapat merunning program yang sudah kita buat ini. Nah, untuk tampilan setelah di running, program akan menjadi seperti ini. Pertama itu ada judul. Judulnya adalah program bilangan berpangkat yang dibatasi dengan garis sama dengan. Nah, kemudian di bawahnya adalah langsung ada perintah nih, masukkan angka. Nah, angka berapa sih yang ingin kita masukkan untuk membuat suatu bilangan berpangkat tersebut? Misalkan kita ingin masukkan angka 3. Nah, maka setelah kita enter, program akan menjadi seperti ini. 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 1 plus 3 pangkat 0 sama dengan 1 plus 2 plus 1 sama dengan 4, maka output yang ditampilkan adalah 4. Nah, dari mana sih dapatnya 1 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 1, 3 pangkat 0? 1 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 3 pangkat 0 ini kita dapatkan dari pernyataan perulangan dari program yang sudah kita buat tadi. Misalnya kayak yang program for A kurang dari for A sama dengan 2, kemudian kondisinya 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, ada yang jumlah sama dengan 1 plus PAU
2,3 min 2 gitu kan. Nah itu dari situ asal muasalnya didapatkan 1/2, kemudian 2/1, plus dan sama dengan serta sebagainya. Nah mungkin penjelasan mengenai program bilangan berpangkat ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah mampir ke channel YouTube Putri. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa.